Des, kamu pernah terbayang nggak sih kalau bahasa Indonesia dipelajari sama orang Finlandia? Penasaran juga sih Ren, kira-kira apa yang bikin orang asing itu tertarik buat belajar bahasa Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Polka Podcast Kolaborasi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik dan mungkin buat teman-teman juga menarik. Apa ya? Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia untuk internasional melalui BIPA. Assalamualaikum, kembali lagi di Polka Podcast Kolaborasi. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik nih teman-teman. Pastinya ditunggu-tunggu juga sama teman-teman, yaitu pelajaran bahasa Indonesia ke ruang internasional melalui BIPA. Dan hari ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Haryanto, dosen dari Program Studi Sastra Indonesia. Beliau ini merupakan seorang dosen muda yang saat ini mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing secara online dari negara Finlandia. Yuk langsung kita ngobrol bersama dengan Bapak Haryanto. Nah, belajar bahasa asing memang tidak hanya belajar tentang kata dan juga kalimat, tetapi juga bagaimana bahasa tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Betul nih Bapak, saya juga jadi penasaran dan mungkin juga teman-teman yang di rumah ikut penasaran juga. Nah, jadi apa sih yang menjadi tujuan dari seseorang dari luar negeri ketika mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri? Iya, sebenarnya kalau dari pengalaman saya ya, jadi saya sudah terjun di dunia BIPA itu sejak tahun 2015. Itu ada berbagai macam motivasi, tujuan, dorongan orang asing itu belajar bahasa Indonesia. Sehingga bisa kita kategorikan nanti ke tujuan-tujuan belajar BIPA itu untuk apa. Biasanya itu mereka belajar BIPA itu karena ingin studi lanjut di Indonesia. Jadi mereka perlu belajar bahasa Indonesia. Misalnya ada beasiswa dari Dharmasiswa atau KNB dari pemerintah Indonesia, itu mereka wajib belajar bahasa Indonesia karena untuk istilahnya itu kalau dalam akademik itu adalah survival language ya. Jadi bahasa untuk bertahan hidup gitu ya di Indonesia. Nah, tapi ada juga orang yang belajar bahasa Indonesia itu karena untuk tujuan wisata, karena mereka mau wisata ke Indonesia sehingga mereka perlu belajar bahasa Indonesia untuk berkomunikasi di tempat wisata. Nah, menariknya ketika saya mengajar di Finland itu KBRI Finlandia itu beberapa dari mereka itu ada yang istrinya itu orang Indonesia gitu. Jadi bukan lagi motivasinya itu tentang akademik gitu ya, mau studi lanjut atau mau wisata, tapi karena kebutuhan mereka untuk bisa berkomunikasi dengan istri dan keluarga dari istrinya itu yang berasal dari Indonesia. Jadi kalau kita ngomongin atau membicarakan tentang apa sih motivasi orang asing belajar itu bisa bermacam-macam seperti itu. Sangat menarik sekali ya. Jadi dalam mengajar untuk penutur asing itu pastinya ada cerita yang unik begitu ya Pak. Terkadang ada juga momen yang tak terduga dalam pembelajaran begitu. Nah, mungkin salah satunya seperti salah mengartikan kata atau membahas tentang ranah budaya yang justru membuat suasana itu jadi lebih hangat di pembelajaran di kelas. Menarik itu salah satunya adalah dulu saya pernah mendapatkan mahasiswa di kelas itu mereka mengira bahwa Bali itu bukan bagian dari Indonesia. Itu yang pertama ya, karena pasti orang asing itu sebelum mereka tahu Indonesia, mereka taunya tuh Bali. Bali itu tempat wisata terkenal, banyak pantai, wisata alam gitu ya. Tapi ketika mereka mulai menelusuri Bali itu di mana gitu ya, oh ternyata Bali itu berada di negara Indonesia. Nah, mulai dari saat itu mereka sadar gitu ya bahwa Bali itu bagian dari Indonesia dan mereka ingin belajar bahasa Indonesia karena untuk liburan ke Bali. Nah, salah satu mahasiswa saya yang dari Finland itu juga ada. Jadi mereka dia itu satu orang yang ingin belajar bahasa Indonesia karena ingin liburan ke Bali. Itu juga ada. Kalau tadi kan ada yang karena istri dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian kalau berkaitan dengan budaya
itu sebenarnya lebih banyak ditemukan ketika di luar kelas sih. Kayak misalnya dulu itu ada yang kaget gitu ya ketika orang Eropa ya, ketika mereka datang ke UNY itu di kosan, ternyata kosannya itu tidak ada shower, adanya itu gayung ya buat mandi, terus WC-nya jongkok gitu ya, pakai ember ya. Dulu tuh sempat ada malam-malam itu mahasiswa dari Eropa itu yang ngechat gitu ya, ini mandinya masuk ke ember gitu ya, karena kan mereka pakai bathtub gitu ya mungkin di sana, jadi difotoin oh enggak itu pakai gayung mandinya, seperti itu. Kemudian dari segi makanan sih biasanya kalau yang di Indonesia itu cita rasa makanannya itu kan berbeda ya dari negaranya, jadi mereka biasanya sedikit kaget dengan cita rasa yang ada di Indonesia. Nah itu biasanya lebih banyak pengalamannya sih di luar kelas ya kalau soal budaya seperti itu. Kalau di KBRI Finland yang saya mengajar itu di Finlandia itu kebanyakan mereka itu ketika datang ke Indonesia mereka bercerita ya, karena beberapa ada yang sudah datang ya. Misalnya orang Indonesia itu ramah senyum gitu ya, karena kan biasanya kalau orang-orang dengan budaya yang tidak misalnya ketemu senyum itu kan kayak aneh ya, ngapain sih senyum-senyum ke aku gitu kan, kayak jadi aneh gitu ya. Nah itu beberapa yang sudah pernah ke Indonesia mereka akan mengatakan seperti itu, karena ya budayanya beda ya, jadi mereka mungkin di beberapa negaranya gitu ya, atau di negaranya itu kayak ya kalau ketemu ya nggak senyum gitu ya, udah biasa aja gitu loh. Bahkan kalau sama orang yang tidak dikenal kan kita biasanya suka nyapa ya, senyum gitu ya, dan lain sebagainya. Terus kalau masalah yang lain sih biasanya kalau berkaitan dengan ini sih tata bahasa, kadang-kadang ada yang masih keliru-keliru di strukturnya. Misalnya kan kita bilang rumah saya, itu ada yang masih saya rumah gitu kan, padahal kan itu posesif ya, kepemilikan itu masih ada. Lalu ada juga yang salah mengucapkan, misalnya menyanyi jadi menyinya, kemudian R sih yang agak sering ini ya, ada interferensi. Lalu kalau di Finland itu yang unik itu mereka itu tidak ada bunyi J, itu dilafalkan Y. Jadi kalau misalnya jari jadi yari. Kalau kita melafalkan Jarko, di sana melafalkannya Yarko seperti itu. Nah itu harus dibiasakan mereka. Gitu. Berarti ini ya Pak, culture-nya sangat berbeda sekali ya dengan kita yang di Indonesia. Iya, apalagi kan mereka ini ya Eropa ya. Kalau di Asia kan mungkin agak ada yang mirip-mirip gitu ya, tapi kalau di Eropa itu beda, mencolok gitu ya perbedaannya. Jadi Bapak, dari Pak Haryanto itu untuk mahasiswa atau calon pengajar yang berminat terjun ke bidang IPA, hal apa aja sih yang mungkin penting dipersiapkan sejak dini berdasarkan dari pengalaman Pak mengajar orang-orang Finlandia? Oke, yang pasti adalah kemampuan bahasa Indonesia ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa orang Indonesia pasti bisa mengajar, belum tentu. Sehingga kemampuan dari bahasa Indonesia itu nanti dikembangkan ke kemampuan pedagogis atau mengajarnya gitu. Karena meskipun penutur asli bahasa Indonesia belum tentu mampu mengajarkan bahasa Indonesia ke orang lain. Itu kan perlu strategi pendekatan gitu kan. Nah itu perlu dimatangkan, perlu dipersiapkan. Jadi yang pertama kompetensi bahasa Indonesia, yang kedua adalah pedagogis, aspek pedagogis ya, pendekatan, approach, bagaimana cara mengajar gitu ya. Yang ketiga itu adalah komunikasi atau pemahaman lintas budaya. Jadi jangan sampai kita yang mengajar orang asing itu kita malah belum paham budaya mereka gitu ya. Itu kadang-kadang akan mempengaruhi pembelajaran di kelas gitu ya. Termasuk nanti desain kelas itu kadang-kadang saya biasanya melihat yang akan saya ajari itu dari negara mana. Jadi misalnya ada materi apa nanti bisa dikaitkan dengan budaya yang dekat di negara mereka. Nah terus yang selanjutnya itu adalah bahasa asing.
Jadi pastikan teman-teman itu setidaknya bisa bahasa Inggris gitu ya. Kenapa? Karena orang asing itu, terutama yang mereka baru belajar bahasa Indonesia, kan pasti jelas nggak akan bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi kita mau ngajarnya mau pakai bahasa apa gitu kan? Masa mau pakai bahasa kalbu gitu kan? Kan nggak mungkin gitu ya. Jadi harus menguasai setidaknya satu bahasa asing, yang mana kalau saran saya adalah bahasa Inggris. Nah, nanti kalau teman-teman membidik nih, misalnya saya mau coba ngajar di Korea, kan nanti bisa ditambah bahasa Korea ya, meskipun levelnya A1 dasar, atau mau ke Jepang, atau mau ke Jerman gitu ya. Nah, kebetulan yang di Finland ini mereka pada dasarnya bisa bahasa Inggris gitu, jadi saya tidak perlu belajar bahasa Finland yang tugas dari badan bahasa itu, seperti itu. Itu sih kalau dari saya, dan yang pasti itu kita mau belajar dan open minded ya, harus terbuka, jangan sampai kita merasa budaya kita yang paling bagus, yang eksklusif gitu ya, enggak ya. Jadi kita memang harus menghargai ya budaya yang berbeda dengan budaya kita, seperti itu. Baik. Berarti ini menjadi sebuah catatan penting buat kita semua, buat saya, buat teman-teman di rumah, bahwa menjadi seorang pengajar MIPA itu bukan hanya soal kemampuan berbahasa saja, tapi juga membutuhkan kemampuan yang untuk memahami pembelajaran, kemudian praktik pedagogisnya juga, kemudian memahami bahasa asing gitu ya Pak. Iya, betul. Dan juga memahami dan mempelajari keberagaman budaya. Iya, betul. Nah, kemudian untuk masuk ke pengalaman dari Pak Haryanto sendiri yang cukup unik dalam mengajar MIPA. Seperti yang kita tahu bahwa Pak Haryanto sedang mengajar MIPA secara online di Finlandia, betul? Kemudian apa yang paling menarik dari mengajar bahasa Indonesia sendiri kepada pembelajar Finlandia? Apakah ada perbedaan cara belajar atau mungkin karakter pembelajaran yang cukup terasa jika dibandingkan dengan pembelajaran yang biasanya Bapak lakukan di Indonesia? Oke, berarti karakter pembelajar atau siswa orang Indonesia ya, mahasiswa dengan orang yang ada di Finland ya. Ya, kalau perbedaan yang lebih terasa itu adalah ini kita membicarakan pengalaman ya. Orang Finland itu mungkin memang budaya di Eropa itu ketika mereka tidak setuju atau tidak suka itu langsung menyampaikan gitu ya. Saya dengan materi atau dengan pembelajaran saya terlalu sensitif gitu ya. Tapi kan kalau orang misalkan ngajar mahasiswa Indonesia kadang-kadang masih takut-takut ya, masih malu untuk menyampaikan bahwa saya tidak nyaman dengan mungkin aktivitas atau materi seperti ini gitu ya. Jadi kalau yang saya alami itu seperti itu. Misalnya ada beberapa kali misalnya Pak, saya materi ini sepertinya tidak cocok, kita ganti saja dengan materi lain. Itu biasa, dalam BIPA itu biasa ada permintaan seperti itu tuh biasa. Jadi komunikasinya itu dua arah gitu ya. Meskipun di Indonesia sebenarnya semua pengajar itu mengharapkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa di Indonesia itu juga dua arah gitu kan. Tapi ternyata mungkin mahasiswa di Indonesia mungkin punya rasa takut atau rasa malu gitu ya ketika mau menyampaikan pendapat yang mungkin tidak sesuai dengan dosennya seperti itu ya. Tapi ya itu mungkin yang saya temui sih, tapi mungkin juga di luar sana banyak mahasiswa Indonesia juga yang mungkin tidak malu-malu menyampaikan pendapatnya gitu ya. Tapi itu benar-benar terasa, yang saya alami sih seperti itu. Berarti secara garis besarnya tuh kalau mahasiswa dari Finland itu kesannya lebih berani untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu ya. Iya, betul. Kalau mahasiswa Indonesia kan lebih ke malu mungkin punya rasa gitu. malu. Atau mungkin menyampaikannya di belakang gitu ya, bisik-bisik gitu ya, seperti itu. Kalau mungkin bahasa anak sekarang tuh people pleasure gitu, nggak enak. Iya, nggak enakan kan gitu.
Dari tadi kan cerita Bapak mengajar secara online gitu ya Pak. Jadinya sekarang itu kan hampir semua itu kan serba digital gitu ya. Bahkan mengajar BIPA berbeda negara pun kita juga bisa menggunakan platform online seperti itu. Nah, menurut Pak Hayanto sendiri, apakah bisa penerjemahan atau guru BIPA itu digantikan dengan AI seperti itu Pak? Apalagi di tengah arus globalisasi yang semakin pesat ini. Kalau menurut pendapat pribadi saya itu tidak mungkin sih bisa digantikan, karena kenapa tidak bisa digantikan? Ketika kita mengajar bahasa dalam konteks ini BIPA, kita juga mengajar budaya, dan bahasa itu digunakan di dalam konteks komunikasi, ya. Konteks komunikasi itu kan bermacam-macam gitu kan. Itu yang saya rasa tidak akan atau mungkin belum disentuh oleh AI gitu ya, tentang konteks tadi begitu dalam komunikasi seperti itu, sehingga saya rasa yang mengajar ya harus tetap orang gitu ya, karena orang yang menggunakan bahasa itu, orang yang tahu budaya pengguna bahasa ya, atau ya masyarakat tutur ya, speech community di sosiolinguistik gitu kan ya. Jadi kalau orang berbahasa itu pasti ada konteks, ada budaya yang melatar belakanginya gitu. Nah, apakah justru ini tuh menjadi sebuah peluang atau sebuah tantangan Pak bagi kita yang menjadi guru BIPA sendiri? Menurut Pak Haryanto itu bagaimana Pak? Tantangan yang AI tadi. Iya Pak, itu apakah menjadi sebuah tantangan atau menjadi sebuah peluang bagi kita orang Indonesia itu untuk bisa mengajar BIPA itu? Sebenarnya kalau kita membicarakan AI tentu ada tantangan, tapi juga ada keuntungan dari yang namanya AI itu. Kalau misalnya keuntungannya yang mungkin dari media pembelajaran berbasis digital, itu kita bisa membuat lebih bervariatif gitu ya daripada yang era-era sebelumnya ya. Kita era-era digital atau AI ini akan lebih bisa membuat media ajar bervariatif gitu ya. Tetapi juga menjadi sebuah tantangan gitu ya, bagaimana kita itu bisa memanfaatkan AI itu sendiri secara bijak seperti itu ya. Tetapi yang tadi saya katakan, ketika kita membuat materi ajar itu belum tentu AI itu bisa 100% membantu kita seperti itu. Gitu sih kalau dari saya. Jadi teknologi itu bukan berarti menggantikan pengajar ya Pak, Iya, tapi lebih ke membantu kita sebagai pengajar untuk seperti membuat materi pembelajaran, memberikan referensi untuk kita. betul, lebih interaktif juga, apalagi kan kalau ngajarnya daring kan kita apa-apa harus serba teknologi digital kan. Nah, kita harus pakai media ajar yang mudah diakses gitu kan oleh orang asing gitu sendiri juga gitu. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu juga nih Pak, kalau mahasiswa itu kan terutama mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa Indonesia seperti itu kan memiliki banyak sekali pilihan karir begitu. Nah, tetapi mungkin masih ada juga yang merasa bingung setelah lulus nanti tuh mau jadi apa gitu. Nah, kalau ada mahasiswa bahasa Indonesia yang ingin mencoba berkarir di internasional seperti menjadi pengajar BIPA, menurut Pak Haryanto apa yang harus mereka mulai dan lakukan sekarang, dan mungkin motivasi apa yang dapat membuat Bapak bisa sampai di titik ini sekarang? Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman. Oke, baik. Mungkin kita mulai dari saran dulu ke teman-teman yang mau mulai karir atau terjun di dunia BIPA. Yang pertama, teman-teman itu harus mencari informasi sebanyak mungkin tentang pengajaran BIPA. Kalau misalnya ada kursus atau ada workshop lokal karya kebipaan, entah dari segi metode pengajaran atau dari segi pengembangan bahan ajar atau yang lain sebagainya, itu silahkan diikuti, karena di situ teman-teman pengetahuannya akan
bertambah gitu ya, akan bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi, dan tentunya itu akan menambah relasi atau jaringan ya. Jadi karena di dalam dunia BIPA itu jaringan itu sangat penting. Beberapa teman saya itu ada yang mereka bisa mengajar ke luar negeri itu karena relasi begitu. Misalnya ini ada dosen di Korea misalnya, mereka perlu dosen BIPA gitu ya di universitasnya, misalnya di Hankook atau di Busan ya misalnya. Nah mereka itu biasanya akan cari dulu siapa nih relasinya yang bisa ngajar gitu ya. Kalau tidak mungkin mereka akan open recruitment seperti itu. Nah itu kadang-kadang universitas itu di luar negeri itu ada yang seperti itu. Misalnya kamu punya kenalan nggak yang bisa ngajar BIPA dan mau ngajar di luar negeri, seperti itu. Kalau di Indonesia kan biasanya kita opreknya pakai open recruitment yang ada persyaratan ini itu dan bisa semua orang mendaftar gitu ya. Sebenarnya di luar negeri juga semua orang bisa mendaftar, tapi biasanya beberapa itu ada dari relasi. Seperti alumni kita itu ada yang mengajar di Jepang, di Beppu, itu dia juga awalnya dari kenalan gitu loh, dari kenalan orang yang ngajar di sana, terus direkrut, mau nggak ngajar di sini. Itu sangat penting sehingga jejaring internasional itu sangat diperlukan. Jadi kalau mau ngajar BIPA jangan networkingnya itu jangan hanya dibatasi orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya, tapi harus mampu ke luar negeri seperti itu. Kemudian terus ini ya bisa belajar lagi bahasa Indonesia, cara mengajarkannya tadi, lalu budaya Indonesia itu juga harus dipahami seperti itu. Lalu kalau motivasi ya tadi motivasi saya kenapa saya bisa ngajar BIPA sampai sejauh ini, sebenarnya ceritanya itu agak sedikit ini ya mungkin unik ya. Dulu waktu saya lulus SMA itu cita-citanya memang dari awal itu ingin mengajar bahasa Indonesia luar negeri. Waktu itu saya lihat di Amerika itu ada program mengajar BIPA di Amerika gitu ya, dari kementerian juga. Nah dari situ saya punya cita-cita ingin mengajar BIPA di luar negeri. Makanya kenapa saya masuk di pendidikan bahasa Indonesia atau sastra Indonesia, atau dulu saya ngambil pendidikan bahasa Inggris. Nah saya keterimanya di sastra Indonesia seperti itu. Nah dari situ saya tahu di UNY ada program mahasiswa internasional, dulu namanya itu tutor BIPA, sekarang juga ada. Saya mendaftar itu, saya 3 tahun jadi tutor BIPA, kemudian mengembangkan diri di mata kuliah BIPA yang ditawarkan di prodi atau departemen kita. Kemudian dia tadi membangun relasi itu sampai akhirnya saya lulus S1 itu langsung diminta mengajar di UNY, mengajar BIPA ya. Lalu saya waktu itu lanjut S2 gitu ya, dari S1 lanjut ke S2 seperti itu. Kemudian sebenarnya saya itu pernah lolos program Fulbright dari Aminef ya. Saya mengajar BIPA di Amerika Serikat di The University of Michigan Ann Arbor, tapi pada saat itu saya tidak jadi berangkat, saya mengundurkan diri karena ada pertimbangan lain gitu ya. Harusnya saya mengajar 1 tahun di Amerika Serikat seperti itu. Nah dari situ saya terus mencari peluang gitu ya, kira-kira bisa berkontribusi apalagi nih mengajar BIPA gitu ya. Kemudian saya ditugasi oleh Badan Bahasa Kemendikbudrismen untuk mengajar BIPA secara daring di Finlandia seperti itu. Kalau motivasinya emang dari awal sebenarnya ya. Kalau mungkin dulu teman-teman saya ada yang nggak mau ngambil jurusan mungkin ekonomi, hukum gitu ya. Tapi saya mau bahasa Indonesia aja seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Iya. Wow, sangat ini ya teman-teman, sangat menginspirasi sekali. Bahkan Bapak Haryanto sendiri sudah dari SMA seperti itu ya Pak, sangat menyukai dunia bahasa seperti itu. Nah, tanpa terasa nih kita berbincang-bincang yang cukup menarik dan juga menambah wawasan begitu, dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Polka pada sore hari ini. Betul, dan dari obrolan kita hari ini kita bisa menggarisbawahi bahwa bahasa Indonesia itu bagi penutur asing bukan hanya sekedar
mempelajari kosakata dan juga tata bahasa, tapi juga mempelajari budaya Indonesia yang cukup beragam sekali. Betul. Jadi tidak hanya mengajar bahasa, tapi harus mampu menjelaskan, mengajarkan budaya Indonesia. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi sebagai anak pendidikan, terutama pendidikan bahasa gitu, kita juga harus bisa menerapkan kebudayaan Indonesia itu ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi tidak hanya mengajarkan bahasanya saja, tetapi juga mengajarkan budayanya. Nah, karena sudah berada di penghujung acara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haryanto yang sudah datang ke podcast kolaborasi episode sore ini. Iya, semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih juga, semoga teman-teman di rumah yang menonton video ini juga dapat mengambil pembelajaran dan juga manfaat, dan tentunya menambah wawasan bagi teman-teman di rumah. Oke teman-teman, seru sekali ya tadi perbincangan kita dengan Bapak Haryanto yang tentunya sangat menginspirasi dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Nah, mungkin cukup sekian episode Polka pada sore hari ini. Sampai jumpa di episode Polka selanjutnya. Bye!